Menyambung pengajian kita bil qalbi jalan. Setelah ada dalil dan setelah nador ini pandangan pada bahasa. Pandangan ini ada pada syariat, ada pada bahasa, ada pada hakikat. Dan pandangan pada syariat dan pandangan pada hakikat, maka masukkanlah ke hati. Sudah pandang masukkan ke hati. Al-imanu mahalluha fil qalbi. Iman itu letaknya ini menurut Imam Syafi'i di hati atau letaknya di batin. Ini setelah ada dalil, cukup dalilnya sudah masukkan ke hati. Satunya setelah istinal, setelah kita punya dalil atau ada dalil, maka percayailah. Jangan sampai ragu sudah. Kalau sudah ada dalil kan, tanamkanlah di hati. Hilangkan syak dan keraguan. Belajar menghilangkan keraguan. Dua sifat ini membahayakan generasi. Jadi ragu ini merupakan syak yang ragu. Kalau syak jarang bahari 50% percaya atau kada. Kalau keraguan jarang bahari juga lah 70% nggak dipercaya. Nah ini membahayakan anak cucu. Bahayanya bisa mati kada beriman kan? Sama ya mati kafir. Itu membahayakan benar. Ajarkanlah keimanan dan akhlak kepada mereka karena mereka hidup sudah kamu. Dan yang lebih penting kepada kita yang lebih tua. Nah lebih tua sagingnya lagi. Jika tidak dikhawatirkan mati dalam fasik, bahkan bisa mati tidak beriman. Iman itu di hati, isyarat Nabi. Takwa juga di hati. Ini setelah dalil-dalil lah. Setelah ada dalil, tadi malah dan aku yakin, benar-benar yakin. Aku yakin itu benar-benar yakin. Biar datang dari manapun, apalagi nyaman lah inilah. Di Syiah sudah merajalela kemana-mana udah lah. Aku dengar guru-guru di Banjar. Nah, sampailah kata raya kada tahu aku juga raya ini siapa lah. Subutuh atau aku yakin. Jadi terimalah dan aku yakin. Artinya subutuhu atau aku yakin. Artinya menetapkan ada Allah dan Rasul. Mencintai Allah dan Rasul. Serta membenarkannya dengan yakin. Ini syarat taklah adalah merupakan syarat. Jadi mencintai Allah dan Rasul ini syarat agar mati dalam keadaan iman. Syarat mati dalam usul khatimah. Ingat syarat keberuntungan dan dupa adalah kerugian. Ini dikatakan sudah ada dalil yang berhubungan dengan hati. Pada ketika Nabi kita Muhammad SAW dibawa oleh Jibril ke sumur Zam-Zam. Bicara kita kalau ingin naik mangkat lawan mendapat makom. Kalau kita melihat sejarah waktu Nabi dibawa ke sumur Zam-Zam, kan dicuci nih hati Nabi kita dengan air Zam-Zam 3 kali cuci itu. Jadi so bahasa kita kan dengan air rinso supaya bersih. Padahal hati Nabi bersih. Contoh yang kita umat. Setelah itu dibedahlah hati Nabi oleh Jibril. Dalam Sarah Dardir ini kisah sejarah Islami Arab Nabi. Di dalam Sarah Dardir, Sarah ini kan penjelasan setelah lebar. Sarah ngarimban kitab.
Di sana disebutkan imtalaat di asal kudsiyah. Begitu Jibril membedah hati Nabi, penuh di dalam isi hati Nabi dengan rahasia-rahasia yang suci. Artinya di hati Nabi ini ada henti-hentinya, jargura jana, ada henti-hentinya. Orang dulu mengatakannya jikir sir. Jikir terus menurut kata ajab Jibril, heran Jibril di dalam isi hati Nabi ada henti-hentinya. Dan ini salah satu yang diwariskan oleh Nabi kepada kita semua umatnya. Jadi dalam isi hati kita sama juga kayak yang ditemukan oleh Jibril yang ada di dalam hati Nabi, sama. Ini warisan Nabi kan kita umatnya. Cuman kita kadang mendengar dari isi hati. Nah, dari situ kita dianjurkan berzikir di hati. Nah, dianjurkan berzikir di hati. Fa inna dzikra tanfa'ul mu'min. Jadi jar Tuhan, zikir maksud ayat di sini zikir hati, tampak sangat memberikan manfaat. Itu zikir bagi orang-orang mukmin. Manfaatnya tenang hati. Manfaat yang kedua, lamakan hati. Hati ini menurut Al-Quran lah lebih keras daripada batu. Kalau batu capok nggak ada apa-apa. Kalau hati, namanya orang hati yang karasikan bisa membingkas, membingkas lawannya Allah. Ini yang dimaksud dengan lebih keras dari batu. Bisa melawan, bisa memekas, bisa kejadian, berkelahian dan akhirnya bisa antar suku karena itu bisa terjadi Allah. Itu yang dikatakan dalam Al-Quran lebih keras daripada batu. Jadi kayak apa? Melemahkan hati supaya jangan pengarasan. Salah satu amalannya ya zikir Al-Quran, ala bizikrillah tatmainnul, zikir di hati. Terserah aja zikirnya, mau zikir awam Allah Allah. Kalau zikir awam, zikir kebanyakan orang Allah Allah. Ini mati nih pangkatnya karena prajurit aja nih. Ingat kapan berataan. Ini menurut ulama-ulama yang berpengalaman. Ulama berpengalaman mengalih memperhatikan. Ini gini cuplik gini, 6 pengalaman sampai kasat orangnya. Berarti apa yang diamalkan kan sudah diberikan Tuhan ma'unah dari apa diamalkannya itu nanti tiru. Nah kedua zikir khusus ini dilakukan oleh alas zikirnya Allah. Ini nanti kan pangkatnya kolonel. Pangkat kerennya kan awal juga bantu orang keluarga makan kolonel. Ini nah mangkatnya di sini ya. Amin di sini datang di sini kalau ada kebunnya lagi kan istilah bahasa ya Allah. Nah ketiga zikir hakikat zikirnya menyanyok ini kalau mati jenderal pangkatnya dari gampang jenderal bisa memperberikan pertolongan kekawanan, temannya kalau diajak siksa ditolong awak. Keluarga demikian juga. Ya inilah pilih aja di antara 3 zikir. Allah Allah silakan, ya hak silakan, yang silakan. Nah, anak dicoba dulu silakan. Allah Allah 40 hari jangan aduk dulu, jangan dulu kayak gaduh-gaduh sampai aduk dulu jangan. Khusus itu dulu 40 hari. Coba lagi jangan zikir ya kesakan 40 hari pulang. Nah, baru zikir yang ketiga zikir hakikat ya nur 40 hari juga. Hati mana cocok dengan kita, itu caranya. Jadi perlu zikir di hati, silahkan pilih di antara 3 zikir. Jadi berarti yang ada di isi hati sesuai dengan zikir kita di hati. Kalau zikir awam kebanyakan Allah Allah, berarti di hati karena satu saat kita dengar bunyi isi hati Allah Allah ya Allah. Ini al-muwafiq bismihi ya. Yang cocok dengan nama yang kita pakai. Kan Allah ngaran Tuhan juga, hak ngaran Tuhan juga, nur ngaran Tuhan juga. Nah, kalau kita pakai zikir khas khusus ya hak pasti di batin kita
pakai HP ya. Nah kalau kita pakai zikir hakikat, ya nur pasti di dalam isi hati kita ya nur juga. Ini ada mau berlawanan, mau apik, bakal cocokan aja gitu nah. Itu yang dimaksud raman jamaah bainahuma. Takut tahakok orang yang memperlukan keduanya, zikir hati kan gitu nah. Sama kita jujur menjikir hati Allah di batin Allah itu ya hendak begini harus namanya istilah bahasa lah. Nah baru setelah Jibril heran bahwa isi hati Nabi lah. Nah ini kan diceritakan oleh Nabi dari penemuan Jibril kepada kita umatnya untuk dijadikan al-amsilatul mudrikah, perumpamaan untuk membersihkan hati. Perumpamaan kayak apa kita supaya tahu rahasia yang ada dalam hati. Nah, itu caranya itu. Nah jangan mendengar merek, mendengar aja. Coba bayangkan, dirasa-rasakan oh kita rasanya dibawa ke sumur jam-jam, bahwa kita rasanya dibedah, dikeluarkan hati kita, dalam isi hati ada henti-hentinya. Nah kawa kita melihat tuh ilah jafla ada boleh kan saudara dengar kesan merah itu aja. Hal ini silah jadikanlah perumpamaan, jadikanlah renungan malam-malam tengah, apalagi malam 27 Rajab belum lah gitu jadi bangun lah. Nah coba-coba kami berabah untuk membayangkan. Makanya Nabi juga waktu berbaring-baring di antara dua orang laki-laki sampai dibedah. Kalau perlu dari Masjid Haram ke Masjid Aqsa terus sampai ke langit, yaitu orang bahari. Supaya apa? Supaya manfaat Isra dan Mi'raj kita rasakan kenikmatannya, kesejukannya. Itu masuk al-amsilatul mudrikah. Pertama pembersihan hati. Nah, caranya kalau pada hakikat jangan zikir aja. Memang ibadah batin ini hanya zikir, ibadah batin. Kalau ibadah syariat banyak yang dibaca. Silahkan apapun yang dibaca itu ibadah syariatnya namanya. Nah, selesai sudahlah sambungannya. Ketiga, jalan mencintai Allah dan Rasul pada hakikat. Jalan mencintai Allah dan Rasul pada hakikat. Jalan mencintai Allah dan Rasul pada syariat zikir, ya kan? Membaca sholawat. Jalan mencintai Allah dan Rasul pada hakikat hanya panah dan istirak pada Nur Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini pada hakikat. Ya kemarin aku di hadapan 12 orang, ada dokter S3 orang ya Allah. Karena sudah jadi kebiasaan orang bahari syariatnya, ya kan? Tarekat, hakikat, makrifat kayak apa guru? 4 macam, ada kegalian. Aku ambil kesimpulan aja. Al-hakikatu asli wa ma'rifatu wa syari'atu wa taqiyatu hanya aku terjemahkan selesai. Al-hakikatu hakikat, maksud dari hakikat sebenar-benar diri kita menurut Nabi bukan berpendapat adalah daripada Nur Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Daripada tuh kalau melihat bahasa dari kalimat ini, padahal di dalam kitab Jadul Mutakin karangan Abdul Samad Palembang yang diperbanyak oleh Guru Sumpu, tipis kitabnya. Minnya nang minurin habanin bukan meditasi itu tuh. Min tidak mula diri kita Muhammad. Nah, dari tarus
Ini orang yang bicarakan dari itu gurunya kada belajar. Lihat tidak kita jadi mutakin. Mu'alim sukun mengatakannya ini ziyadah. Kalau ziyadah tambahan, kalau tambahan segini lagi. Jadi kita Nur Muhammad kan. Ya kan jangan dari terus. Nggak ada belajar kayak itu. Lalu tadi dia ngelawasan diri lawan Tuhan Nabi jadinya. Sampai mati tadi tahu bahayanya kalau ada nyampai. Kan itu lah. Nah jadi menurut Nabi jangan mendapat. Oleh karena itu Nur Muhammad itu dikatakan Nabi Al-Aspun. Jangan berubah. Tinggal kita yakin dan rasakan bahwa di Muhammad ini menurut Nabi. Yang lainnya itu kekambangan aja. Oleh karena itu dikatakan al-hakikatu. Nur Muhammad asun asa itu asa diri. Asa alam. Alam belum ada karena ya Allah. Hanya sambungannya wal ma'rifatu ma'rifat wa syari'atu dan syariat wa tariqatu far'un. Itu cabang aja, kekambangan aja ya Allah. Ini biji empangan tuh ditanam biji berbuah. Di dalam tuh ada biji ini kekambangannya batang, ranting, ya daun, bunga, ya tapi tetap ada biji. Kita kembali kepada biji. Di dalam biji itu ada batang, ada ranting, ya itu. Kan simpul diri Muhammad di sini ada ma'rifat kan ada syariat ada toh Muhammad benar guru nyaman juga ngalih-ngalih nah ngalih ini kada kau menyempurnakan itu jadi ngalih sampai longgar kepala kada paham juga banyak kada bukunya kita belum perhatikan banyak ada orang belajar tapi beda ngalajar paham nggak banyak kenapa karena kada keluar dari konsep yang sebenarnya nyamannya dulu nyaman aja mau tasnya kan usah berkali-kali kalau tinggal ini rasakan aja ngajar Nabi yang lain tuh ada perlu mau kadam asyik ujar Nabi ke apa lagi udah jelas itu nomor ada belum ada berarti lainnya kekambangan aja ya Allah arahnya puruk arahnya talah puruk cabang kita kembali kepada asal diri mau jadi hantu kah salah aja lagi istilah bahasa Allah. Jadi jalan mencintai Allah dan Rasul pada hakikat hanya panah dan istiqraq pada Nur Muhammad atau dengan cara musyahadah Nur Muhammad mesra dan liput pada jasmani dan rohani lahir batin seperti jadi satu. Seperti jadi satu air dalam tumbuh kalau kawat Allah berfirman jadi jar Tuhan ya khrijun baini para sinwadamin labanan khalisan sa'igan lisyaribin itu ayat dan jarang dijelaskan orang padahal luar biasa manfaatnya kita keluar jar Tuhan dari tahi dan darah. Jadi bercampurnya antara tahi dan darah campur jadi satu nih. Apa yang keluar? Labanan khalisa. Susu yang saigon disadibin sedap bagi yang meminumnya apalagi dia dapat tahu 3 biji min padanya. Ada bisa mencoba kalau aku bisa mencoba kamu tapi jangan diamalkan membingkas harus dibawa ini kan percaya orang 14 anak mereka entah itu apa pun najis darah kan najis juga percampuran antara najis dan najis jadi suci sekarang sudah dijelaskan musyahadah Nur Muhammad Nur kan ngaran Tuhan nih Muhammad ngaran jadi satu Nur Muhammad ini mabni jangan dirubah sukun kita ada Nur Muhammad sukun ngarannya itu lain buah sukun yang bulat pakai dimakan tuh lain lagi jadi satu apa yang keluar ya tanawarat bainahuma al-jalal wa jama' memancar di antara dua
ngaran Tuhan yang mulia lawan ngaran Nabi yang mulia jadi satu, memancar dari satunya dua nama yang mulia tadi. Nah, apa memancar? Cahaya jalan lawan jama. Apa sih itu jalan? Jalan kebesaran Tuhan memancar. Jama itu keelokan Nabi kita. Memancar cahaya ini nang saat masuk ke kubur memancar, bukan aku kemenget aja. Nah anak menakoni kada jadi kan. Karena memancar jalan lawan jama. Bapak lagi tahun kan memancar jalan jama. Kan itu ceritanya. Itu hikmah dari berkumpulnya dua nama yang mulia kan, nama Tuhan lawan nama kalau diri bang berkumpulan dia antara dua nang suci lawan diri nang mulia. Bahasa Nabi Muhammad jawab itu jangan dirubah-rubah. Menerjemahkan terserah kita ya. Hendak diterjemahkan menurut ngaran Tuhan silakan. Muhammad diterjemahkan diartikan dengan nama Nabi silahkan, sudah zikir sudah selawat. Wa idza nujira fil haqiqati an-nur wa nurjat. Tapi kalau hendak kita tingkatkan belajar meningkatkan ilmu pengetahuan, jangan di bawah terus ya. Coba naik ke atas, naikkan ke atas, ke atas juga jangan di bawah malu. Ke Banjar nyamber duit berpesawat tak sampai ya. Jangan di bawah aja kalau lapah mau di bawah terus. Dasarnya hanya ini aja toh. Katakan pada hakikat nurtu orang itu mengatakannya dengan nurjat diri sudah itu. Dan Muhammad itu jatuh syarifah diri Nabi Muhammad ya. Kalau itu jadi satu menjadi hakikat diri, tapi di kita ada mau diri Tuhan ini kan ada jalan zaman lagi karena ikungan diri bagi Tuhan, ikungan diri bagi Nabi ini terjali nih. Nah ini masalah terjali pulang panjang kesannya kan tuntung sejam lah. Ini nanti cari orang bahari kemarin mencari itu ya kemarin mati putih kuning mati lenyap ya Allah. Karena ilmu yang memancarkan jalan lawan ya bukahan iblis jawab bukahan nafsu minta tangis titik beri mata nafsu menangis kan. Ini kalau benar-benar mesra Muhammad pada rahim dan bangga tubuh bagaimana mesranya air dengan tumbuh-tumbuhan sambil santai-santai di rumah sudah zikir sudah selawat dulu nyaman kan kada pusing kepala insya Allah tenang dan bahagia. Juga ben aku keresakan udah Tuhan keresakan aja pengalaman perjalanan supaya tahu jangan nah kayak iman orang yang bodoh aja lagi percaya dia percaya Allah innahum supaya itu orang bodoh ya. Coba usahakan supaya jadi satu dari kita di Tuhan di Nabi kan gitu supaya jangan dihisap seperti kilat nah semuanya Allah akan memperlihatkan keelokan dirinya yang suci dalam jalan Muhammad karena Tuhan memperlihatkan keelokan dirinya yang suci. Kita bicara tentang alamnya hanya dua kesimpulannya. Pertama alam sufla, alam di bawah. Yang kedua alam ulya, alam di atas. Alam yang di bawah dan langit ketujuh. Sampai ke bumi ini alam yang di bawah karena. Yang dikatakan alam ulya, alam di atas, sidratil muntah. Ufukil ala dalam sidratil muntah. Itu aja ufukil ala lawan sidratil muntaha. Al-Quran menerangkan bahwa bil ufukil ala summa dana fatadalla fakana qaba qausaini au ada dia nabi di puncak yang tertinggi di ufukil ala gitu. Yang kedua Allah berfirman wa laqad ra'ahu najlatan ukhra inda sidratil muntaha. Nabi melihat Tuhan. Tuhan akan memperlihatkan keelokan dirinya yang suci tadi kan.
bagi orang yang mesrakan Muhammad sebagaimana mesranya air dengan untuk bukan di Sidratul Muntaha karena ya kan ini kan dicontohkan oleh Nabi dan diabadikan dalam Al-Quran. Nah kita disuruh ke alam ke alam yang tinggi. Alam tinggi dua, dalam Sidratul Muntaha. Bagi Nabi sampai ke Sidratul Muntaha. Apa? Sidratul Muntaha puncak yang paling tertinggi. Di situ Nabi melihat Tuhan. Di samping Sidratul Muntaha, surga yang indah. Itu aja Nabi. Kediaman nikam, masuk ya. Kan pada kita bidadari, mas bidadari Allah. Mulak genoh, kok dia lagi dua anak. Mulak kan. Nah, kita dianjurkan naik ke alam uliyawah ini. Alam sufa dinyatakan dari 7 lapis langit sampai alam sufa, alam dan apa boleh lah kita ke alam uliyawah. Nabi mencontohkan mereka sejak ke Allah ya Allah. Masa hidup Nabi naik jasmani rohaninya, kita rohani aja. Jadi sepanjang roh ada pada diri, itu kan ada keyakinan, ada perasaan. Supaya Muhammad yang Isra pada sekali rahim datang tubuh. Jadi orang yang meyakini, orang yang merasakan bahwa diri Muhammad Isra pada sekali rahim datang tubuh. Ini orang yang dipergelala. Nah setelah terpisah antar jasmani, karena sepanjang roh ada pada ibadah, ada keyakinan perasaan yang ini alat menunjukkan diri bergelala. Supaya setelah terpisah, rohani kita sampai ke Sidratul Muntaha. Wa illa fala, kalau kadang itu ada bakalan sampai ke Sidratul Muntaha. Na'udzubillah ini. Jadi kita belajar ke alam ulya nih. Pada ketika Nabi kita Muhammad SAW bersama Jibril di langit ke-7. Sampai ke situ sudah Nabi kita. Kalau kita melihat tinggi mana ada masuk alam supla lagi, alam di bawah lagi. Kan langit dan bumi daripada Nur Muhammad. Coba lihat yang hadis. Aras juga dari Muhammad, kursi juga daripada Muhammad. Aras kursi dia di langit. Karena soal di bawah juga. Nah, ya kan? Jadi pada ketika itu Jibril tahu bahwa Nabi akan menghadap Tuhan di ufukil a'la sampai ke Sidratul Muntaha. Nabi juga tahu juga. Nah, telah diberikan tahu sudah oleh Tuhan melalui perantaraan Jibril. Turunlah Nabi karena mengajak Jibril karena dari Masjidil Haram ya, sampai ke langit ke-7 Jibril mendampingi dan Nabi juga bertanya kepada Jibril hal-hal yang Nabi kata tahu sehingga tahu Nabi kita supaya diberikan tahu kita sebagai umatnya. Pernah makan harta riba ya kan, berenang di lautan darah, ditawakil batu dari api neraka, takut ciak minta ampun. Siapa mereka itu? Jangan kita lawan Jibril. Hai saudara Jibril, umat Muhammad umat mana? Yang memakan harta riba. Bukan gampang harta riba itu. Gawi ya kan. Sugih hendak mati habisin. Ini banyak contoh-contohnya. Kalau yang mau hendak dipadakan tersalahnya lagi atau tahun lagi. Orang yang memecah kepalanya siapa itu? Saudara Jibril umat yang memberatkan kepalanya dari sembahyang. Ini artinya al-istilah mudrikah. Umpamaan yang diperlihatkan itu agar Nabi menyampaikan kepada umatnya ini kan. Jadi Jibril mendampingi Nabi kita sampai ke yang ke-7. Pernah Nabi meninggalkan hadap Tuhan sorangan. Hanya turun, Nabi ajaklah Jibril. Jibril, mari kita sama-sama ujar Nabi kita. Apa ujar Jibril? Lau khotautu khotlatan lah tarak binur. Ini ujar Jibril disampaikan oleh Nabi kita kepada para sahabat supaya tahu sejarah di langit ke-7. Itu artinya seandainya aku melangkah udah Jibril nih, selangkah aja nih, harus akan dengan nur.
Nur apa maksud di sini? Iya, nur zat. Jadi bagi zat kan. Jadi orang bahari di Banjar bahari. Jadi ada lagi bicarakan dulu itu. Gua atau kesan gua, belajar gua. Ini membodohkan umat jadinya kan. Jarang bahari di Tuhan itu nur zat, jarang bahari kayak itu. Allah itu nama kebesaran. Lalu kan kita tahu selangkah kita Allah dorong bahari. Aku yang bisa datang untuk kemari kemamai beratan banjar itu. Untuk ada melawan Firman dua tujuh ayo penyangan. Karena mengajari ada. Aku belajar bahari. Aku ini terguru-guru dari peguruan datang Tuhan aku bahari. Anak-anak ini gue kagak belik dua ini. Ya anak alim pokok jadinya. Kiai siapa? Kamu sekedar dengan diri Tuhan selangkah aja. Karena kamu maklum menjadi bagi kami di makam langkah di sini bang. Nabi Ibrahim lahir ke-72. Karena satu-satunya yang dijadikan daripada nudat siapa yuk? Hanya Nabi kita ya Allah. Jadi Nabi kita mampu naik ke Allah karena beliau dijadikan daripada nurjatnya kan. Itu lihat hadis Nabi. Ana minallah. Aku kata Nabi daripada nurjat. Wah. Nah bagi kita bukan dilawan Nabi. Jangan mengenal sebenar-benar Nabi sekaligus lawan Tuhan. Jadi orang yang meyakini, orang yang merasakan bahwa dirinya Muhammad ini orang yang diutus ke alam. Ya kan? Tapi soalnya jasmani rohani sampai umur kita tinggal rohani selangkah lagi sampai Sidratul Muntaha. Wa illa fala kalau kada itu kada bakalan sampai ke Sidratul Muntaha rohani kita kan. Apakah ada kemudian lah? Ini Al-Quran menjelaskan. Bukan pendapat pula. Nah, mari kita tingkatkan ilmu kita supaya kalau kita mendudukkan diri betul yakin rasakan itu aja lah. Biar khusus yang lepot-lepot. Yakinnya rasakan. Karena langit dan bumi dan bara antara keduanya daripada nur. Kan gitu ya Allah. Jadi orang yang menyerahkan Muhammad bisa pada sekali rahmat itu ini orang yang mendudukkan diri ya Allah di puncak tertinggi. Ada kalau lagi mencetak malaikat karena malaikat di alam ini bawah. Urusan Tuhan nih. Tuhan yang mencatat kebaikannya. Karena ada yang lain hanya Tuhan aja. Kamu dicatat malaikat kan berdua cakap salah dicoret malaikat nah hapus dinari kan diterima kan itu. Jadi sepanjang ruh ada di badan, mari kita dudukkan diri kita di Allah di puncak harta tinggi atau di alam nanti. Jangan di alam di bawah balawasan. Kata alam atas. Cuma jangan selawasan di atas. Jangan kejual diri di rumah. Kemarin entah di atas. Karena ada sewaktu-waktu terjadi saking asiknya. Kalau terpikir lagi yang ada nih. Ingat kalau sadar jangan tidur di rumah anak di rumah kayak itu. Nah, jangan kembali terus tontonnya kayak halas. Halas dari saking asiknya nah. Tegadiin ciridah. Orang sembahyang sini namanya di kursi. Ini orang sudah hilang akal basadahnya. Ya kan? Kalau ya kan ada di malas warna gitulah. Dia waktu yang berkepupuk. Ada mustahil kan? Ada mustahil. Sebab Tuhan membukakan seluas-luasnya bagi hambanya. Nah untuk hubungan di dalam dirinya kan. Nah, itu nandian lebih habsi tajalal haku di alami kudusil wa pasti tajallian qada binti syarifat bihi fil qarib wasat tajalal haku Tuhan akan menampakkan hakkan dirinya yang sebenarnya nih pada alam yang suci bersih hati dan pikiran
ya kan, alam suci. Jadilah apa? Yang lainnya persiwasi. Tuhan menampakkan dirinya sebenarnya kepada alam suci yang luas. Nah luas, orang kaya, ya kalau jalan jati aja tuh banjar, betul-betul. Tajilan kodok memang ketentuan Tuhan hendak menampakkan diri kepada hambanya. Kita menghalang-halanginya. Namun sudah nampak, ini bisa kada ingat lagi loh anak, lawan bini, lawan harta. Jadi saking asiknya begitu kan harap pada dunia dan isinya. Cuman kita asa apa aja gitu. Ujar kita nang kada terbuka hijab. Dunia rasanya nang ianya. Tapi ada orang mati mau dunia. Tidak ada. Banyak orang subuh-subuh ya patuhan lah. Mohonlah dipegain jalmar tuh jampat. Jalmar tuh padang rasulnya di Banjar. Mana ada mau harta. Tapi enggak di dunia ya kalau. Jadi lebih daripada harta dan isinya. Ya. Jadi nggak hendak bahas, coba-coba hilangkan pikiran kehidupan. Bahalaan mungkin bisa jadi wali. Menjadi wali dia kada bagian dia datang sama orang kaya. Kada bagian apa ada sanak teker aja lagi ya lah. Bismillahirrahmanirrahim. Enak tahu lah. Ini gaya seorang yang mendidikkan lah Tuhan biti saripati. Tajalian kodok. Memang Tuhan hendak tajali. Kodok ini merupakan Tuhan dari Tuhan. Binti saripati. Tuhan hendak menyebarkan karunia-Nya supaya diri lawan Tuhan. Kok ada gampangan Tuhan hendak bangun cuma kita ini nah menutup-nutup akan kesalahan siapa? Kesalahan kita juga. Jadi Al-Quran menerangkan wa bi fadlillahi wa bi rahmatih falyafrahu. Ya kan? Katakanlah oleh Muhammad dengan anugerah Tuhan ini anugerah dengan kita nih. Sehingga pada saat itu kada ingatan dunia itu aja sudah. Itu karunia Tuhan. Falyafrahu kita gembira dah kada ditemu apalagi begitu kan. Coba aja kan. Kayak apa orang kita kemarin kita tenang bahagia. Ini artinya om senang. Memang senang, ada bertadi senang. Orang begitu belum tentu senang. Kenapa? Karena saking asiknya nih. Orang sang maha kaya, ya kan? Maka itu ceritanya lah. Kita sambung, kita mulai. Di sini dikatakan Allah akan memperlihatkan keelokan dirinya yang suci. Itu di Sidratul Muntaha kan. Mungkin ke dunia, mungkin jam pernah lagi, ya kan? Yang padahal kadang mungkin harus Tuhan mandaki gitu. Ada orang yang mengatakan tidak ada seperti Abu Qadir Jami ilmunya, kekasapannya. Orang yang mengatakan dia itu kafir. Kenapa? Alasannya. Nah, Tuhan kadang mampu, kadang kuasa memberikan ilmu kepada hambanya kan. Memberikan derajat sebagaimana Tuhan berikan derajat kepada si Abu Qadir. Ini kekuasaan itu ada berkurang Tuhan. Lawannya kita ini bisa berkurang. Kayak aku nih sejumlah berkurang banget. sudah kayak orang tua, sudah ada tinggi lama. Mata juga TV hawas juga ya Allah. Tapi dia bagian Banjar Mas unggul 9 kali ceramah tadi sanggup aja kalau ini Nur Muhammad yang kada tahu jalan ya kan rahasia itu kan rahasia waktu ya Allah unggul aja. Nah habis sudahlah karena badan yang ada ini kasar. Ini kasarnya dan kalau Jumat gelap. Ini tidak ada tidak ada apa-apanya. Ada apa-apa ini orang. Hanya nur nama Tuhan dan Muhammad nama Nabi atau nur
Nurjat Muhammad diri Nabi nang melepaskan kita dari kegelapan. Ada ayatnya ada. Allah berfirman, wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur. Barang siapa tidak dijadikan Allah dirinya nur, maka tidak ada baginya nur. Kita diri kita nur. Kalau kata kita belajar, ya kan, supaya kita dapat nur. Nur hubungan diri lawan diri Tuhan maksudnya. Nah, bertambah dengan Muhammad. Kenapa? Kan kita disuruh oleh Tuhan bahwa celah lawan Nabi. Kita jangan meninggal Nabi. Nah, kalau disuruh bahwa celah Nabi supaya apa? Supaya istiqamah bersifat manusia lain. Kalau di Jawa aku melihat di info orang ini idigat banget, selawar pendek betul pindakan orang itu dipadakan Bu Ali lalu orang berjubah-jubah di Jawa. Astagfirullah. Ngaran wali ini jadilah dipelihara oleh Tuhan, bajunya bersih, ya kalau pakaiannya bersih, lalunya menasihati umat. Wali jangan bisa makan pahaman kita orang Banjar orang Jawa kalau ini juga dibancak ada orang di pasar aku juga lagi kalian jangan kayak itu dengan wali orangnya bersih ya kalau dipelihara oleh Tuhan. Nah suka berminyak haram kayak Nabi juga ini bilang di padang tahir di wali bukan mengadakan bersobat-sobat aku bingung jadinya juga kok. Jadi sampai di sini kalau kita kaji ada karuan untuk sampai di sini lebih tadi kesalahan